Hai guys, kembali lagi di YouTube aku. Kali ini mau mereaction berita yang benar-benar lagi viral, dan ini termasuk pengalaman kita guys sebagai konten kreatornya. Jadi jangan di skip ya guys. Untuk tahu lebih panjang lebar kita akan membahasnya. Simak dulu video berikut ini. Enjoy your watching. Seorang anak merekam ayahnya sedang membuat konten untuk disiarkan melalui channel YouTube. Videonya pun viral dan dibagikan ke berbagai akun media sosial, salah satunya @viralkan di Instagram, Jumat 14 Januari 2022. Berawal dari unggahan TikTok @muhammadrizkibar yang memperlihatkan ayahnya sedang sibuk melukis dan direkam. Bahkan si ayah ternyata menggunakan alat seadanya untuk merekam hasil lukisannya. Dengan buku yang tersusun, si ayah menaruh handphonenya agar bisa mengambil gambar dari arah atas. Tujuannya untuk menunjukkan proses melukis yang dilakukan si ayah. Muhammad Rizky baru juga mengungkapkan meski sang ayah belum memiliki subscriber, namun tetap berusaha untuk membuat konten terus-menerus. Warganet pun terpukau dan terinspirasi dengan semangat si ayah. Nah, tentu ini menjadi inspirasi dan motivasi kita semua ya guys, untuk tetap semangat berkarya, bikin konten. Masa kita kalah sama bapak ini ya kan, yang tetap semangat walaupun tidak ada subscribe-nya. Nah, perlu saya ingatkan juga guys, termasuk pengalaman aku pribadi ya kan. Dari awal bikin konten itu belajar dari teman-teman yang udah sukses, konten kreator, teman-teman dari radio juga ya kan, yang udah menjadi YouTuber. Katanya kita itu memang tidak harus fokus aja mencari subscribe awal-awal kita bikin konten. Karena apa guys? Karena subscribe ada, tapi kalau mereka tidak menonton juga sama aja, percuma. Nah, jadi yang penting itu guys, kalaupun kita belum mendapatkan subscribe, tetap aja bikin konten. Kalau ada yang nonton, udah pasti bakal ada juga yang mensubscribe kita guys. Nah, apalagi sekarang ya kan, makin dipermudah sama YouTube. Ada konten-konten pendek ya kan, yang berbentuk short. Nah, jadi buat kita pemula nih, mungkin bingung ya kan, mau bikin konten apa yang harus panjang lebar, harus mencari tema yang khusus. Nah, bisa bikin konten short dulu sebagai pemulanya, karena untuk konten-konten pendek itu kan tidak memerlukan biaya yang mahal ya guys. Tidak perlu juga kita memikirkan kita mau bicara apa gitu kan, bikin konten kadang kan memang bingung gitu ya. Contohnya aku konsepnya itu kan tentang membahas kuliner. Nah, kalau membahas kuliner kan kita harus mencari tahu dulu ya kan, ini kulinernya dari negara mana, daerah mana, asal mana, namanya apa. Nah, kita juga harus mencobanya seperti itu gitu kan. Nah, kalau aku tuh karena memang fokusnya di kuliner, jadi aku tidak setiap hari bikinnya. Karena apa? Karena kan kalau kuliner itu agak susah ya mencarinya. Tidak ada setiap hari juga kuliner-kuliner baru yang bermunculan, apalagi kuliner-kuliner viral. Jadi aku bikin konten itu seminggu cuma 3 kali awalnya itu guys. Nah, seminggu 3 kali. Jadwalnya itu Senin, Kamis setiap jam 10, dan Sabtu itu aku gunakan untuk malam. Nah, malam itu aku menggunakan video-video pendek aja guys, kayak short gitu kan. Nah, jadi di situ selain aku membahas kuliner, aku juga membahas, nah seperti sekarang ini, berita-berita yang lagi viral. Agar itu tadi, karena agar tidak kekurangan bahan untuk bikin konten ya kan, untuk mencari kuliner seperti ini kan nggak bisa setiap hari juga bermunculan seperti itu. Nah, itu ya tip yang pertama, kita itu jangan hanya fokus mencari subscribe, tapi juga yang mau menonton konten kita. Karena kalau udah ada yang menonton, itu otomatis guys bakal ada yang subscribe. Karena apa? Karena kan orang itu kan sukanya
wah ini ramai nih yang nontonnya nih, banyak nih, berarti kontennya bagus nih, banyak yang menonton gitu. Nah, jadi fokus kita itu bikin konten semenarik mungkin. Walaupun kita masih bingung ya, awal-awal kita bikin konten itu mau bikin konten apa, bikin aja guys. Hobi kamu apapun itu pasti ada yang nonton, yakin deh. Karena itu juga aku alami dari awal. Aku awal-awalnya bingung kan mau bikin konten apa, susah nih mau jadi YouTuber gitu kan. Karena aku hobi makan, hobi delivery makanan itu, jadi aku ya iseng-iseng aja dan akhirnya jadi kecanduan sampai sekarang. Nah, yang kedua, bikin konten itu nggak usah yang terlalu panjang, yang pendek-pendek aja ya guys. Karena apa? Karena kan kalau kita terlalu panjang bikin konten, modal untuk kita upload satu video juga mahal gitu kan. Apalagi kita belum dapat AdSense. Nah, jadi yang pendek-pendek aja dulu, nggak usah yang terlalu panjang. Orang pun menontonnya juga tidak terlalu panjang kan, paling cuma 1 menit 2 menit. Jadi kita agak terbuang percuma kalau kita bikin video sampai 15 menit 20 menit. Nah, jadi utamakan video yang pendek-pendek aja. Dan yang paling penting itu adalah konsisten guys. Kalau bisa sih setiap hari satu ya. Dan kalau misalnya ada banyak video yang kamu punya ide-ide kreatif, boleh sih satu hari itu bisa 2 atau sampai 3 video. Dan juga diutamakan ya guys, kalau kamu upload video misalnya banyak nih, dalam satu hari ada 3 konten, kontennya itu dipisah-pisah ya guys untuk waktunya. Jangan sampai diupload sekaligus, karena orang akan bingung kan mau nonton konten yang mana. Ujung-ujungnya misalnya ada 3 konten nih, kamu upload sekaligus 3 konten itu, orang akan menonton satu konten yang dia menurut dia menarik aja, untuk 2 kontennya nggak ditonton. Jadi kan sayang banget. Jadi perlu diatur ya guys. Misalnya hari ini satu, besok satu lagi, besok satu lagi, agar kamu juga tidak kekurangan konten-konten yang bakal kamu bikin. Nah, kalaupun misalnya kamu udah banyak nih, ide-idenya banyak kan, satu hari bisa 3, nah itu dijarakkan sekitar 3 jam 4 jam agar penonton itu bisa maksimal menonton konten kamu semua. Jadi tetap semangat ya guys, walaupun subscribe kita belum banyak juga yang curhat sama aku ya kan. Sama pengalaman aku juga, subscribe hilang datang itu udah hal yang lumrah guys. Semua orang merasakan. Kita nggak usah stres, nggak usah pusing, tetap aja guys bikin konten. Karena apa? Karena subscribe yang hilang itu bakal kembali lagi. Nah, jadi sabar aja, nggak usah kita pusingkan. Yang penting kita terus aja bikin konten yang bisa ditonton orang banyak. Nah, kalau sudah banyak penontonnya, otomatis subscribe kita akan bertambah. Nah, seperti bapak yang satu ini, tetap semangat. Ini tentu menjadi inspirasi buat kita semua ya guys, untuk tetap semangat juga menjadi YouTuber. Jangan kasih kendor. Oke guys, segitu aja reaction aku tentang perjuangan menjadi YouTuber. Jangan lupa ya guys, subscribe, karena subscribe itu gratis. Like, share, and comment, dan aktifkan juga ya notifikasinya agar tahu reaction berita viral apa lagi yang aku ulas selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu. Assalamualaikum.